Jenny, Jenny doang ya? Makarin ya? Oke, berarti di sini kan ada yang berarti nggak apa-apa dong. Sebenarnya nggak tahu sih kenapa sih. Gue rasa kayaknya gue perlu membawakan ini di Genovis sih tentang marah. Coba deh kita buka kejadian 4 dulu deh ayat 6. Kejadian 4 ayat 6. Wih, gercep loh di sini. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Di sini ya sebenarnya ya. Kain ini kan marah. Kenapa marah? Karena ditolak persembahannya sama Tuhan. Adiknya si Kain, si Habel, persembahannya diterima sama Tuhan. Tapi si Kain gak diterima, jadinya marah dia. Akhirnya marah, marah dan akhirnya kita lihat di ayat-ayat selanjutnya dia akhirnya ngebunuh Habel adiknya. Nah, boleh ditutup Karin. Marah itu kan sebenarnya emosi ya. Emosi itu penggerak. Bahasa gampangnya tuh penggerak. Penggerak kita dalam melakukan sesuatu. Kalau marah, kita misalkan pukul-pukul meja. Kenapa? Karena marah. Yang menggerakkan kita mukul meja karena kita marah. Emosi itu sebenarnya. Itu yang menggerakkan kita. Akhirnya kita jadi pukul-pukul meja. Marah itu emosi yang bakal terus-menerus kita rasain sepanjang hidup kita. Emang marah salah? Enggak, marah nggak salah. Marah perlu kok sebenarnya. Tapi yang jadi masalah, kenapa kita marah? Kenapa kita marah? Apa ya hal yang bikin kita marah? Apakah hal tersebut benar atau ternyata enggak? Dan bagaimana kita memperlihatkan kemarahan kita? Kalau kita bisa mengekspresikan marah ya dengan benar, mengekspresikan marah dengan benar maksudnya gimana tuh? Kalau kita marah, apa yang kita lakuin nih? Kalau kita benar ngelakuinnya, itu bisa ngasilin perubahan. Perubahannya baik untuk kita atau orang yang lagi kita marahin. Ini kemarahan membangun sebenarnya. Jadi begini maksudnya. Pada saat marah sebenarnya ya. Ini yang gue tahu tentang marah. Marah itu ketika ada hal gitu yang gak sesuai sama prinsip kita. Misalnya, ya yang gue tahu ya, bagaimanapun juga, kalau lagi di jalan itu nggak boleh ngelanggar peraturan lalu lintas. Gue pernah dulu, ini nggak apa cerita ya. Gue dulu pernah deket sama satu cewek gitu. Gue pulang sekolah sering nganter dia pulang lah, pokoknya lah. Sempet deket dulu sama sama anak komsel juga sih. Kebetulan satu komsel ya. Mohon maaf nih, sering hampir ketemu tiap hari ya lama-lama suka juga sih. Pas itu ya nggak tahu sama-sama suka atau enggak ya pas SMA dulu ya. Cuman yang pasti gue sering bareng dia dulu. Nah, gue kalau pulang sekolah itu nganter dia. Nah, kalau nganter dia itu kan daerah Gading ya rumahnya ya. Di daerah Gading, kalau ke Gading itu tahu nggak perempatan? Kalau lurus terus tuh Gading Nias. Ini anak-anak yang sering jalan aja ya. Kalau yang lurus itu ke Gading Nias, kalau ke kanan tuh ke Kelapa Gading. Ke kiri itu ke arah Sukapura rumahnya Roland. Tuh ada tuh di perempatan itu. Pas itu malam gue pulangnya malam karena habis pulang komsel. Komselnya di rumah Rufus. Malam tuh. Lampu merah di perempatan itu kosong. Terus dia bilang ke gue, udah sih, Le, jalan aja, Le, jalan-jalan. Terus gue bilang, nggak boleh. Ini kan masih lampu merah ya. Udah sih jalan aja, orang kagak ada motor, kagak ada mobil, sepi jalannya. Lurus aja, terus gue berantem di motor gitu. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh, kenapa, Le? Ya karena yang gue tahu, lampu merah ya rambu jalan harus diikutin gitu. Padahal gue nggak pakai helm. Sama aja dong ya, melanggar lalu lintas juga ya. Cuman gue punya pengertian gitu. Kalau misalkan lampu merah ya harus berhenti, lampu hijau harus jalan gitu. Sekosong apapun jalan, kalau lampunya merah tetap harus berhenti walaupun gue nggak pakai helm gitu, sama aja bohong sih. Cuman ya gue punya prinsip gitu kan. Karena kalau ada yang ngelihat itu akhirnya jadi chain reaction. Chain reaction itu apa ya? Reaksi berantai gitu. Ada orang satu ngelihat nih, orang ini ngelanggar lampu lalu lintas. Nanti orang-orang belakang ngikutin gitu. Itu baru soal lampu merah. Belum kalau misalkan soal putar balik. Karena kan ada ya,
puter baliknya itu ngelawan arah. Nah itu sebenarnya gue lebih baik muternya jalannya lurus gitu. Kenapa? Karena gue tahu itu ngelanggar aturan lalu lintas, terus juga agak berbahaya menurut gue ya. Kalau memang gue lagi nggak capek, gue lagi nggak gimana, pasti gue lurus terus puter baliknya jauh. Pernah pernah juga lagi jalan bareng dia gitu. Udah sih, puter balik sini aja sih. Terus gue bilang enggak, jangan. Lebih baik jauh dikit tapi puter baliknya bener. Berantem lah di tengah jalan gitu, kayak berantem berantem gitulah. Gue marah ke dia kan. Apaan sih? Nah, cuman gue marahnya yang nggak marah mencak-mencak. Gue cuman bilang enggak. Yang gue tahu begini. Enggak, pokoknya harus begini. Titik. Gitu kan. Karena kan lu ngikut motor gue. Lu kalau nggak mau ikut motor gue, turun lah. Jalan aja sendiri. Gitu. Akhirnya ya udah dia diam gitu kan. Ya udah lama-lama. Oh ya udah. Dia udah nggak iniin gue lagi gitu. Udah nggak nyuruh-nyuruh gue terobos. Udah nggak nyuruh-nyuruh gue putar baliknya sembarangan gitu kan. Terus dia bilang, ada ya cowok kayak lu aneh gitu dia bilang kan. Cowok aneh gitu dia bilang, terlalu terlalu negakin peraturan gitu gitulah pokoknya lah. Cuman pada akhirnya ya itu, karena gue marah, dia tahu gue nggak suka, ya akhirnya dia mengalah gitu. Akhirnya hubungannya jadi enak, udah nggak berantem berantem lagi kalau misalkan soal lampu merah atau putar baliknya melanggar arah gitu. Ini yang gue bilang marah membangun. Kenapa? Karena ketika kita marah gitu, kalau kita marahnya bener, prinsip kita, kalau bukan prinsip jangan marah-marah. Kalau cuma kayak kesenggol atau cuman apa gitu kan, cuman diteriakin doang nggak sengaja gitu kan, ya itu jangan marah. Tapi kalau misalkan prinsip ya kayak tadi tuh, lampu merah lampu hijau, atau misalkan komsel waktu mati, kalau misalkan diajak temen jalan-jalan atau diajakin apa-apa terus maksa, ya gue tolaknya agak sedikit marah mungkin supaya dia ngelihatnya enggak. Nah, itu marah yang membangun. Tapi masalahnya ya, ada juga marah yang menghancurkan. Marah tuh ada yang ngancurin juga. Nih ya, kalau di Alkitab ya, ini list-listnya aja nih. Marah itu membakar. Marah itu bisa jadi keras dan bengis. Marah itu bisa dibangkitkan. Amarah bisa jadi memusuhi. Amarah bisa disulut. Amarah bisa membinasakan. Amarah bisa menyala-nyala. Amarah bisa jadi cemburu. Amarah menyambar. Amarah menjungkir balikan. Amarah nggak bisa ditahan. Amarah semakin besar. Amarah menerkam dan mencabik-cabik. Amarah menggetarkan. Amarah bangkit. Amarah membara. Amarah kuat. Amarah mengamuk. Amarah dapat dinyalakan seperti api. Dan amarah mengejar. Jadi situ ya sebenarnya soal marah ya. Ada marah yang membangun, ada juga marah yang menghancurkan. Tapi sayangnya banyak orang, mungkin termasuk kita ya, kita punya kemarahan yang menghancurkan dan bisa ngelukain orang. Dan itu tertanam kuat di diri kita. Tertanam kuat dalam diri kita tuh maksudnya nggak usah belajar aja gitu. Kita nggak usah belajar aja gitu soal marah. Kalau kita marah, marah kita ngancurin. Kenapa? Karena kita ngelukain orang sekitar kita sebenarnya. Biasanya kan marah terjadi karena apa? Nih, ini cerita ya. Sebelum gue jelaskan, biasa terjadi karena apa ya? Marah itu kan sebenarnya marah itu sebenarnya ketika kita ada sesuatu gitu yang berseberangan dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang jadi prinsip kita, apa yang kita inginin lah. Itu biasa kita marah. Ini ada cerita. Jadi ada seorang pria namanya Montresor, sama ada satu lagi cowok namanya Fortunado. Nah, si Montresor ini, dia ini sering diledek gitu, terus sering juga dikata-katain lah sama temen-temen dia namanya Fortunado. Si Montresor ini orang biasa, Fortunado ini dia ini bangsawan. Dia ini bangsawan si Fortunado ini. Nah, jadi si Montresor ini karena sering diledek terus sama si Fortunado, dia nggak ngelawan, dia nyimpen aja gitu. Dia nyimpen aja terus. Dikatain, diremehin gitu kan. Nah, di sepanjang cerita ini ya, si Montresor ini dia itu ngajak Fortunado untuk ke rumah dia. Ke rumah dia ngapain? Jadi di rumah si Montresor ini dia punya gudang bawah tanah.
Dia ngejanjiin gitu, sini gue punya minuman nih, minuman enak. Ya kalau orang-orang zaman dulu anggur, gue punya anggur nih, sinilah minum sama gue gitu. Nah, Fortunado akhirnya mau. Terus pas sampai di gudang itu ya dia minum, minum mabok. Pas mabok ya, pas mabok si Montresor ini ngikat Fortunado. Terus abis diikat ditaruh mana? Ditaruh di lobang gitu. Abis itu setelah si Fortunado ini ditaruh lobang sama si Montresor, lobangnya ditutup sama dia pakai batu bata. Jadinya kan gak ada celah tuh buat si Fortunado keluar kan. Akhirnya Fortunado mati. Fortunado mati. Nah, di sini kan sebenarnya jelas ya. Si Montresor ini marah. Marah karena apa? Karena diledek, karena dihina gitu. Biasanya kita marah, marah itu banyak pemicunya. Entah karena tadi ada sesuatu hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan gitu. Atau mungkin ada hinaan-hinaan, ada omongan-omongan yang gak enak gitu. Kita dengar dari orang sekitar kita. Biasanya kayak gitu. Nih ya, gua ada pertanyaan nih. Coba gue mau tanya satu-satu ya. Gue mau tanya satu-satu nih. Nih ya, gue mau tanya satu-satu ke kalian. Misalkan kalian denger kayak gini nih. Misalnya nih, kita denger nih di radio. Nggak usah di radio deh. Misalkan kita baca berita gitu, nonton TV. Ada anak kecil tewas gara-gara orang tuanya ini mukulin dia gitu. Coba deh, menurut kalian nih, gue mau tanya satu-satu nih. Sebenarnya kalau kita denger berita ini, kita layak gak sih buat marah? Coba deh. Satu-satu ya, dari Keisha dulu deh. Keisha, kalau misalkan dengar berita kayak gitu, respon Keisha gimana? Kita denger nih, ada anak kecil tewas gara-gara orang tuanya ini ngelakuin kekerasan ke dia. Coba deh. Marah ya? Kalau Keisha marah. Jo, gimana? Kalau lu gimana, Jo? Marah ya? Oke. Karin. Kalau Karin gimana? Mau marah tapi bukan siapa-siapanya. Cuman ada marah kan maksudnya kan? Ada marah kan ya? Oke deh. Ata, Ata kalau kesel, ya kesel pastilah kesel gitu. Coba deh, Ata gimana Ata? Kalau menurut Ata nih, ada anak kecil tewas gitu, gara-gara tindak kekerasan orang tuanya. Nggak tahu ya. Cuman baca baca ceritanya kesel nggak? Kalau misalkan denger kayak gitu kesel nggak? Atau gimana gitu? Sedikit ya, sedikit kesel. Oke, cuman kan berarti kesel gitu. Ada sedikit marah. Esen. Gimana Sen? Menurut lu gimana Sen? Kalau ada dengar berita kayak gitu. Kesel ya? Oke. Ya gue juga kesel sih kalau denger gitu sih. Jenny. Kesel banget tingkat atas. Katanya B aja tadi. Siapa Rel? Si Esen ya? Kesel ya. Kalau Jenny kesel. Des. Lu jangan sampai bilang kalau ada kayak gitu gue TikTok kan nih. Gue ngamuk nanti. Des, gimana Des? Marah bro, marah. Beneran? Marah. Keselnya. Rel lu gimana Rel? B aja ya? Ah, Farel. Ini gue manggil berdasarkan ini ya, urutan nih. Yang gue lihat di zoomnya. Overthinking gimana maksudnya? Overthinking gimana? Mikirin terus ya. Tapi mikirin terusnya maksudnya kesel atau cuma kayak greget ya? Oke, greget berarti. Boyke, gimana nih Boy? Kalau dengar berita kayak gitu.
Boy, nih gue ulang ya. Kita tahu dari berita. Oh, udah denger. Kasihan kok sama anaknya. Terus kalau ke orang tuanya gimana? Kalau ke orang tuanya gimana? Kesel ya. Kayak, kesel gue nih sama orang tua kayak gitu. Nah, gue ya, kalau denger kayak begitu ya, ya gue marah gitu. Gue kesel juga. Kenapa ya? Karena yang gue tahu ya anak kecil, ya namanya anak kecil ya. Kalau misalkan anak kecil berisik gitu kan, masih suka nangis, masih gitu-gitu kan. Ya namanya juga anak kecil. Kenapa harus marah? Karena ya gue tahu anak kecil tuh emang kayak begitu dan orang tuanya nggak tahu. Akhirnya anak anak ini disiksa sama orang tuanya mungkin supaya diem gitu kan. Ada loh bayi loh. Gue pernah baca berita dulu di Indonesia. Bayinya nangis, orang tuanya nebekep pakai bantal supaya bayinya ini kagak teriak-teriak terus kan, kagak nangis-nangis terus. Mati. Gue kesel lah denger ini. Oh ya satu lagi nih gue lupa nih ada baru join Virginia Tumewu. Dia juga udah sering ikut sih. Virgin ya manggilnya ya. Halo. Kalau menurut lu gimana? Virgin, kalau ada gitu berita, lu dengar berita nih ada anak kecil tewas gara-gara orang tuanya nyiksa dia. Nah, kira-kira lu marah nggak atau gimana gitu? Halo, marah. Ini Andres ini mah bukan Virgin. Gimana sih lu? Si Andres. Iya, kalau gue marah, gue kesel gitu. Cuman ya udah, marahnya sekedar marah-marah gitu aja. Nggak yang sampai berlarut-larut kayak oh ya udahlah, kesel aja gitu bawaannya gara-gara kebawa sama ceritanya. Apalagi yang tadi yang gue bilang tuh, gila anak kecil supaya nggak nangis malah dibekep pakai bantal. Gue mikir aja nih orang tuanya kagak tahu apa ya kalau dibekep pakai bantal gitu. Iya diem sih, cuman nyawanya juga hilang. Ini ngeselin aja ya maksudnya. Nah itu cerita yang pertama nih. Coba cerita kedua gini. Misalkan kita ke Indomaret. Kita ke Indomaret. Pas kita lagi belanja, kita bayar nih. Tiba-tiba kasirnya ini tiba-tiba nggak bisa kebuka. Gitu. Kasirnya nggak bisa kebuka. Barcode-nya rusak gitu. Di scan nggak bisa-bisa. Lama banget. Lama banget gitu. Nah kira-kira kita marah atau enggak tuh di keadaan kayak gitu? Coba deh langsung langsung jawabnya rame-rame aja deh. Di chat, coba di chat gitu. Kita lagi belanja nih. Kesel, marah, kesel, marah. Kalau lagi buru-buru bisa marah, cuman kalau kagak santai sih. Boyke, kesel, JP, ganti toko lain. Enggak, aku malah ikutan panik. Karena malah ikutan panik ya. Nih, misalkan nih, barang nih, ini barang nih, barcode-nya di scan nih, sekali cet gak bisa, dua kali cet nggak bisa, tiga kali cet kagak bisa. Oh, kasihan sama mbak-mbaknya ya. Oke, udah pada jawab ya, berarti kesel ya rata-rata ya. Nah, sebenarnya ya, oh kalau atas sama kayak Karin gitu, kasihan sama mbak-mbaknya. Sebenarnya ya, gue kalau di posisi ini ya dulu ya, gue kesel, marah gitu. Apaan sih ini mbak-mbak bisa kerja nggak sih? Gitu kan, apaan sih ini mbak-mbak lama banget. Cuman sebenarnya ya, walaupun keadaan kayak tadi ya, itu bikin kita kesel sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita marah ke mbak-mbak kasir tadi. Kan bukan kesalahannya si petugas ya, bukan kesalahannya si mbak-mbak itu ya, tiba-tiba barcode-nya ini rusak, barcode-nya error gitu. Dan dia sulit gitu buat nge-scan barang kita. Kan kadang ada ya, alatnya tiba-tiba error, alatnya tiba-tiba rusak gitu. Kalau nggak, barang yang kita ambil barcode-nya udah agak rusak gitu. Jadinya nggak bisa ke-scan. Walaupun kita bisa marah, tapi sebenarnya nggak ada alasan buat kita marah gitu. Karena kan bambanya kan juga nggak mau gitu sebenarnya tiba-tiba dia kagak bisa nge-scan kayak gitu. Kan dia juga tahu pelanggannya ngantri gitu, ada banyak gitu kan. Begitu barang itu di akhirnya barangnya diinput manual gitu, di tek 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 tek, cek, udah ke-scan. Nah,
Baru kasirnya nge-scan barang lain, tiba-tiba bisa. Yang tadi yang gue bilang, jangan-jangan barang yang kita ambil barcode-nya rusak. Kalau nggak tadi alatnya error dikit gitu. Jadi sebenarnya walaupun ngeselin, tapi nggak ada alasan buat kita marah. Beda tadi sama yang cerita yang pertama tadi. Kita denger gitu ada anak kecil dibunuh gitu sama orang tuanya gitu. Itu kesel lah. Dalam setiap kejadian kita ya, kita punya reaksi yang cepat sebenarnya tentang apakah situasi itu sebenarnya layak gak sih untuk bikin kita marah atau enggak gitu. Mau mandi baru pulang dimarahin kalau malam-malam mandinya. Oke Jenny. Nah, contoh nih, contoh. Malam-malam mandi gitu. Kenapa gitu orang tua kita marah? Ya karena orang tua pahamnya kalau kita mandi malam-malam pilek gitu. Orang tua kita marah ke kita jadinya. Gara-gara takut kita pilek. Sebenarnya kan orang tua kita baik maksudnya gitu. Marah lah kenapa? Karena prinsip mereka kalau mandi malam-malam pilek, nanti kita sakit. Kalau kita sakit nanti kita nggak bisa masuk sekolah, ribet jadinya. Makanya mereka marah. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Simon Tresor tadi, dia marah. Marah karena apa? Karena dihina, diledek terus-terusan gitu. Misalkan, ah lu bau, ah lu bukan bangsawan, ah lu rakyat jelata lu. Gue mah bangsawan, gue mah keren. Nih cincin gue banyak nih mas. Harusnya Montresor nggak marah. Kenapa ya? Karena siapa dirinya ini bukan ditentuin sama keturunannya. Siapa dirinya ini bukan ditentuin apa yang dia punya. Siapa dirinya ya tergantung karakter yang dia punya. Cuman kan dia milih untuk marah ya, untuk bawa hati gitu. Terserah kita ada kejadian-kejadian. Misalkan kita dipilih buat lomba nih, tiba-tiba akhirnya kita nggak jadi dipilih buat lomba, teman kita yang dapat gitu kan. Ya ada alasan untuk kita marah gitu. Karena kenapa? Mungkin kita udah capek belajar, tapi ya kita mau buat apa? Pilihan kita gitu untuk tetap menjadi marah atau enggak sebenarnya. Itu pilihan kita sebenarnya. Tapi ya sebenarnya yang harus kita waspadain sebenarnya ketika kita marah, apalagi kita marah sama orang nih. Marah itu sebenarnya ya, walaupun kita nggak tunjukin kita lagi marah sama orang, bukan berarti marah itu tuh nggak berbahaya dan bisa kita kendaliin. Kan kadang ada orang ya, orang bilang gitu, bisa mengendalikan marah itu maksudnya ketika ada situasi kita harusnya bisa marah tapi kita pilih diam gitu. Nggak juga, ada loh marah-marah yang dipendem gitu, disembunyiin. Kita mendem aja gitu sebenarnya. Tapi justru marah yang kita pendem itu sebenarnya ya, itu lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau kita pikirin terus nih, kita marah, kita kesal sama orang, kita inget-inget terus kesalahannya, akhirnya lama-lama kita bisa benci sama nih orang. Misalkan tadi contoh ya, kita ambil gitu, kok nih orang nggak milih gue ya? Padahal dia udah bilang gitu, gue pengen masuk lomba gitu. Kenapa? Kenapa ini guru ya? Emang gue, emang gue pelatihannya jelek ya? Emang gue begini? Emang gue begitu ya? Emang gue begini ya? Kesel, 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 kesel kan? Ah, bapak ini pilih kasih nih. Kesel, kita kesel, kita kesel. Akhirnya kita benci sama guru tadi. Padahal belum tentu gitu. Misalkan guru tadi, misalkan ya adalah pertimbangan dia gitu. Kenapa dia nggak pilih kita gitu. Dan kalau boleh jujur, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita diizinin sama Tuhan sebenarnya. Ada gitu sebenarnya. Cuman ketika kita benci, ketika kita marah terus kita jadi benci ya kita nggak bisa nemuin apa sih kenapa sih Tuhan izinin kejadian ini kenapa sih ya karena kita udah benci duluan yang kita pikirin tuh kesalahan orang lain terus yang kita pikirin tuh kejadian yang seharusnya terjadi menurut kita gitu harusnya gue begini harusnya gue ikut lomba harusnya gue begini. Nah kalau di cerita tadi ya gara-gara kesel Simon Tresor itu bisa ngebunuh orang gila loh kesel sama orang benci akhirnya ngebunuh orang sebenarnya ya Tuhan itu tertarik
pada perbuatan yang kita lakuin. Tapi Tuhan lebih tertarik lagi sama pemikiran kita yang mendalam. Gitu. Maksudnya apa nih? Kita buka ayat 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes 3:15. 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Pada saat marah berubah jadi kebencian, Tuhan nyamain ini sama pembunuhan. Oke lah, kita kan ya masih sekarang kan ya mana berani sih ngebunuh orang ya. Cuman seenggaknya ya, yang kita bunuh adalah perasaan kita ke orang itu. Seenggaknya yang kita bunuh adalah hubungan kita sama orang itu. Gara-gara tadi kita nggak dipilih lomba, akhirnya kita kesel sama guru itu. Ada guru itu kita buang muka. Ada guru itu kita hindarin gitu. Padahal seharusnya di setiap hubungan kita ada orang-orang yang Tuhan percayain ada di sekitar kita, dan orang-orang itu sebenarnya Tuhan izinin ada supaya apa? Supaya ngebentuk kita. Ada gitu sesuatu yang Tuhan mau lakuin bersama. Kita bersama guru itu, kita bersama Andres, kita bersama Keisha gitu. Kalau gue diizinin bareng teman-teman sekarang, ada sesuatu yang harus gue lakuin bareng teman-teman gitu. Cuman gara-gara kita kesel, kita benci, akhirnya kita membunuh hubungan kita gitu. Nggak perlu, seenggaknya nggak usah lah ngebunuh beneran gitu. Seenggaknya kita ngebunuh gitu rencana Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Akhirnya kita jadi malas sekolah, kita malas ngikutin pelajaran guru ini. Ah, capek gue ngeliat guru ini, dia aja begini. Udahlah. Akhirnya dampaknya ke kita lagi. Nilai kita jadi jelek di mata pelajaran sama guru itu kan. Gara-gara kita nggak respect itu. Guru itu juga ngeliat, apaan sih ini anak? Kenapa nih anak ya? Kan akhirnya dampaknya ke nilai kita juga. Itu karena benci, bener. Sebenarnya kan marah, marah itu kan suasana hati ya, perasaan ya. Perasaan itu ada. Karin boleh ditulis gak? Ditulis nih. Ditulis. Peristiwa atau pengalaman ditambah pola pikir sama dengan suasana hati atau perasaan. Oke. Peristiwa atau pengalaman tambah pola pikir sama dengan suasana hati atau perasaan. Pada saat kita tadi gak dipilih buat masuk lomba, kita punya pola pikir gitu, menyikapi tadi kejadian tadi. Kita punya pola pikir, ini guru kayaknya kesel sama gue, ini guru kayaknya pilih kasihan, ini guru kayaknya begini ya. Kita pikirin terus. Akhirnya menjadi suasana hati atau menjadi perasaan kita. Perasaan kita tergantung dari pola pikir yang kita punya. Pola pikir itu apa? Pikiran pertama yang terlintas dalam pikiran kita ketika mengalami sebuah kejadian. Itu nunjukin siapa kita sebenarnya. Nunjukin sudut pandang kita, nunjukin nilai-nilai yang kita miliki. Hati kita sebenarnya itu memuat prinsip atau nilai yang kita anggap benar, dan prinsip atau nilai ini keluar pada saat kita mengalami peristiwa. Nemu duit di jalan, muncul pola pikir, wih asik nemu 50.000 nih, gue bisa makan bakso nih gitu. Akhirnya jadi seneng. Kenapa? Karena kita ngelihat uang itu, oh kalau kita nemu uang di jalan berarti gue bisa makan. Itu pola pikir kita gitu. Misalkan ngelihat uang gitu, kita bisa ngebeli sesuatu, kita timbul perasaan seneng gitu. Berarti hati kita memuat nilai kalau punya uang kita bisa beli sesuatu, dan itu bikin kita seneng. Akhirnya kita seneng pada saat kita nemu duit di jalan. Nah, ketika kita mikirin peristiwa kejadian tersebut ya, maka akan terbentuk perasaan sebenarnya atau suasana hati. Nah, masalahnya begini,
Peristiwa kejadian itu terjadi setiap hari. Setiap hari kita ngalamin peristiwa atau pengalaman, gitu kan? Kejadian-kejadian lah di sekolah kek, di rumah, di jalan gitu, disalip sama orang. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita pikirin. Terserah orang lain mau buat apa gitu di hidup kita, gitu kan? Orang lain mau nyakitin kita, orang lain pengen buat gak adil menurut kita. Kita nggak bisa ngontrol mereka. Yang bisa kita kontrol pikiran kita dalam kita menyikapi peristiwa itu. Penting bagi kita sebenarnya. Penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita supaya kita nggak punya kemarahan yang tersembunyi dalam hidup kita. Kemarahan tersembunyi itu maksudnya kita kesel sama orang, kita benci sama orang, kita pikirin terus kesalahan orang lain. Sebenarnya kita punya kemarahan yang tersembunyi. Makanya kita perlu menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan. Ini gue kasih contoh ya semalam ya. Semalam gue kasih contohnya itu misalkan kita ngechat. Sebenarnya semalam tuh gue pengen bilang gitu. Ini kan gue pernah ngechat Kais ya. Gue pernah ngechat Kais kan. Kayak gue ngechatnya pagi. Shalom kak. Kais kemana hari ini? Saya mau ikut dong gitu kan. Eh nggak dibales kan. Gue mikir kan. Di pikiran gue kayak gini. Aduh Kais nggak bales nih. Apa Kais sengaja diemin ya? Apa Kais ini ya lagi sibuk ya? Oh, Kais berarti nggak iniin gue nih. Berarti dia lagi ngomong-ngomong sama gue nih. Gini. Dibales jam 3 kan. Shalom le. Saya di rumah. Leon di mana? Saya bilang di rumah kak. Ya udah sini le. Tolong bawain saya antangin. Antangin itu obat. Tolong bawain saya antangin ke tempat saya gitu. Saya lagi gak enak badan. Siap Kais. Bawain, nyampe di sana gue sama beli makan gitu yang anget. Gue beliin tekwan supaya dia enak gitu. Habis makan minum obat. Nyampe. Saya baru bangun, Le. Saya tidur dari pagi. Saya meriang soalnya badan saya nggak enak. Lah, kan gue udah punya perasaan-perasaan gitu ya. Perasaan kesel, perasaan sedih, perasaan nggak enak lah pokoknya. Kayak gue ngerasa kayak nggak dianggap lah sama Kais. Ternyata dia tidur. Kenapa kita nggak mikir ya orang yang nggak balas chat kita ini mungkin lagi tidur, mungkin lagi ngerjain tugas, mungkin lagi ngapain gitu. Cuman kenapa kita mikirnya kejauhan ya? Ya karena tadi kita nggak ngelola pikiran kita. Kenapa kita nggak mikir sampai gitu? Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi begini ya. Karena kita nggak punya sudut pandang. Nah, biasa terjadi di kisah percintaan anak SMA. Siap, siap. Sering kayak gitu lah pokoknya lah. Atau ngechat temen lah. Kayak gue ngechat temen, giliran dia aja dibales, giliran gue aja kagak. Padahal emang lagi di airplane mode aja. Sebenarnya tuh semalam yang gue cerita tuh, kan gue cerita ya, ada temen gue gitu. Alasan mulu di airplane, mode mulu lagi di toilet, mulu itu Iren sebenarnya. Nggak ada Gracia sih ya. Sebenarnya semalam gue cerita tentang Iren tuh. Nih orang kagak ngebales-bales gue mulu nih, giliran yang lain yang dibalesnya cepet. Tapi emang pas itu kan gue pernah tanya juga kan, emang iya dia katanya suka jarang pegang HP gitu. Jadi ya udah gitu. Cuman kan gue nggak mikir sampai situ ya, gue pikir kan dia bohong. Padahal enggak sebenarnya. Kekurangan sudut pandang aja, kekurangan pengertian tentang orang. Kita nggak kenalin orang yang kita berhubungan, yang kita punya hubungan sama dia gitu. Jadinya kita kesel. Padahal kalau kita tahu, kan gue punya jam sibuk ya. Jenny punya jam sibuk gitu. Andres punya jam sibuk di mana kita nggak pegang HP sebenarnya. Ya kebetulan aja gue ngechatnya pas di jam sibuk gitu, jadinya nggak dibales. Tapi kita marah, kenapa? Kita nganggapnya dia sengaja nyuekin kita lah. Kita kurang sudut pandang. Kita nggak bisa ngelola pikiran kita jadinya. Yang kita pikirin, ini orang kenapa ya nggak balas gue? Ini orang kesel, ini orang sok banget, elah. Gitu aja nggak diangkat, sok banget sih. Padahal nggak juga gitu kan. Yang kita pikirin tuh kesalahan orang lain terus. Kesalahan orang lain terus, kesalahan terus. Nah, sekarang kalau udah kesel nih, kita udah marah, udah terlanjur benci sama orang. Udah terlanjur nggak bisa nerima keadaan yang kita punya gitu kan. Kenapa ya? Kok terjadinya kayak gini ya? Nggak sesuai sama yang gue harapin. Kok nih orang tiba-tiba jadi begini ya? Kok keadaannya jadi nggak berpihak sama gue ya? Sebenarnya tuh semalam gue ada beberapa lagu sebenarnya yang gue keinget gitu. Cuman salah satu lagunya ya, ini yang gue nggak nyanyiin semalam sih. Cuman pada saat-saat dimana ini kan
Ini bulan Maret ya. Jujur bulan Februari kemarin tuh bulan terberat dalam hidup gue sebenarnya. Ya, gue kesel lah sama beberapa orang. Gue bener-bener benci lah sama beberapa orang gitu. Kalau teman-teman perhatiin, kayaknya gue gak enak gitu, mukanya sering gak enak. Sering ngindarin hubungan juga jadinya. Lemes, capek, nggak berpengharapan. Sempet kan pas itu seminggu, yang hari Rabu kita nggak komsel, terus Jumatnya sama orang lain kan. Gue nggak bisa nerima keadaan pas itu. Cuman ada satu lagi gitu. Satu lagu gitu yang bikin gue kuat sebenarnya pada saat gue mengalami situasi-situasi nggak enak gitu. Pada saat gue benci, pada saat gue kecewa, pada saat gue punya perasaan-perasaan yang sulit untuk gue atesin gitu. Biasa gue nyanyi lagu ini, gue denger lagu ini kan. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua beban. Gue mikir, kenapa ya Tuhan izinin kejadian ini ya, kenapa ya Tuhan, aduh gue marah sama orang ini, gue kesel, gue benci, bingung gitu. Pas bingung ya ku menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Menolak untuk menyerah yang gue pahamin sini pas gue lagi benci sama orang. Gue tahu harusnya gue nggak benci, gue tahu harusnya gue mengasihi orang, gue tahu harusnya ini gue nggak boleh, harusnya gue nggak bisa marah. Cuman gue kesel, ya gue menantikan jawaban gimana gue harus bersikap gitu. Gue menolak untuk menyerah gitu, untuk menyudahi hubungan, untuk gue jadi orang yang jahat. Lanjutnya, aku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, keadaan-keadaan gak enak yang kita alamin ya, kita benci, kita dikecewakan, kita ngerasa gimana gitu, merasa rentan lah. Jujur ya, di dalam kelemahan gue sebagai orang yang perasa, sebagai orang yang melankolis, ketika disakitin berlarut-larut, menurut gue itu saat-saat dimana gue deket sama Tuhan gitu. Tuhan panggil gue untuk kembali deket ke dia gitu lewat kejadian yang gak enak di hidup gue. Februari kemarin ya, kalau gue jujur ya, 2 minggu pertama gue gak bisa tidur. Kalaupun gue tidur 2 jam gue bangun gitu. Bangun abis itu gue ingat lagi dengan realita yang terjadi dalam hidup gue gitu, dengan apa yang gue alamin, keadaan-keadaan yang gue punya. Gue kesel, gue marah lagi, gue nggak bisa tidur lagi. Yang gue lakuin apa? Gue doa, aduh Tuhan, ya udah Tuhan, gue percayalah apa yang terjadi sekarang ya kehendak lu. Kalau lu izinin ini terjadi ya udah, gue terima gitu. Tuhan punya waktunya sendiri gitu. Ya udah Tuhan. Abis itu gue tidur lagi karena gue tenang gitu. Gue tahu Tuhan pegang kendali hidup gue. Kan itu terus bangun bangun, nanti kebangun lagi, doa lagi, nanti tidur lagi, bangun lagi, doa lagi. Yang gue lakuin itu ya, selama gue gak punya pengharapan, ya gue lakuin itu. Makanya kalau dibilang ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku, bener itu. Pada saat kita ngerasa-ngerasa kayak gitu ya, lagi marah, lagi benci, lagi kecewa, itu saat terbaik kita untuk datang ke Tuhan sebenarnya. Tuhan lagi mau panggil kita lagi balik ke dia. Supaya apa? Sini kan ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Pada saat kita datang ke Tuhan, kita lagi ngalamin situasi nggak enak, kita duduk kaki dia, kita berdoa gitu, diingetin firman sama Tuhan, ditenduhin sama Tuhan lewat kasih firmannya. Ini yang dibilang, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, sampai kita dapet jawaban,
Kita tahu harus buat apa gitu lewat firman-firman yang kita punya. Makanya penting banget belajar firman. Aduh, penting banget. Bukan kenapa, supaya kita bisa kuat ngadepin masalah gitu. Kita nggak jadi orang yang jahat karena kita kecewa. Kayak tadi misalkan contoh gitu. Kenapa kita kecewa gitu nggak dipilih buat lomba? Karena kita tahu kalau misalkan kita lomba, kita menang dapat sertifikat. Sertifikat misalkan bisa lah buat masuk. Kalau gue ya dulu di SMA ya, bisa buat masuk universitas gitu. Lumayan ngangkat nilai itu. Dan kita kecewa jadinya karena kita nggak jadi dapat gitu kan. Padahal mah kalau emang Tuhan izinin kita masuk di universitas misalkan, atau ya ini kan udah ada yang SMA ya, udah mulai-mulai ngerti lah dikit-dikit lah, atau mungkin yang SMP gitu masuk SMA gitu kan, ya kalau Tuhan izinin mah Tuhan izinin lah. Mau orang lain ngejegal kita gimana pun juga, kalau Tuhan buka pintunya siapa yang bisa tutup, kalau Tuhan angkat siapa yang bisa turunin. Kan kita kesel, kita kecewa karena kita nggak tahu yang pegang kendali hidup kita Tuhan sebenarnya. Kalau kita tahu ya, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku. Bahkan di dalam api pun, ku kan menyembah. Di dalam api maksudnya dalam penderitaan kita, dalam keadaan marah kita, kecewa kita, sedih kita tetap bisa punya hubungan sama Tuhan, dan lewat punya hubungan itu, baca firman, berdoa, kita dapat pengharapan. Kita tahu akhirnya kita bisa pulih. Pulih itu maksudnya apa? Kita nerima keadaan dengan lapang dada, dan kita bisa mengampuni orang-orang yang kita anggap berperan dalamnya. Ngampunin itu kita mikirin maunya Tuhan, kita mikirin firman yang kita punya, kita mikirin firman yang diingetin di hati kita pada saat kita berdoa, dibandingkan kesalahan orang, dibandingkan keadaan yang terjadi di hidup kita. Kalau kita mikirin kesalahan orang, kita mikirin kejadian yang terjadi di hidup kita, apa sih? Wasting time. Yang ada kita sedih, kita kesel, kita cemburu, kita iri, kita punya perasaan negatif jadinya. Dibandingkan itu, pikirin firman Tuhan, kita punya pengharapan jadinya. Kita punya pengharapan jadinya. Tuhan maafin kita. Tuhan maafin kita. Caranya gimana? Ada lagunya. Kayak gini lagunya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggar kesalahanku. Tuhan ngampunin kita, caranya nggak inget lagi dan nggak hitung lagi pelanggaran kita. Ya pakai cara ini buat kita maafin orang lain, maafin gitu, diri kita mungkin. Dibanding kita nginget kesalahan kita atau orang lain, kita pilih buat inget atau mikirin firman. Kalau kita misalkan inget lagi kesalahan orang lain gitu, ya berhenti, berhenti mikirin gitu, pikirin firmannya. Pilih gitu buat mikirin apa sih maunya Tuhan. Kalau mau kita hitung ya, jangan hitung kesalahan teman kita, jangan hitung kesalahan yang sering kita lakuin gitu, dan itu bikin kita jadi nggak berharga. Kalau mau hitung, hitung kebaikan Tuhan di hidup kita, firman-firmannya, pertolongan dia gitu. Ingat aja itu, kita punya pengharapan jadinya, kita nggak kesel lagi, kita nggak pahit lagi. Pada saat kita diampunin ya kesalahannya,
sama Tuhan, kita tahu kita dimaafin sama Tuhan, ada perasaan senang atau pulih sebenarnya. Begitu juga pada saat kita maafin orang, sebenarnya ada perasaan senang dan pulih. Pertama dalam diri kita, lalu di orang itu juga. Sebenarnya ya, mengampuni itu tuh bukan bicara kita ngelakuin sesuatu ke orang lain. Mengampuni itu untuk diri kita sendiri sebenarnya, yang kita itu buat diri kita sendiri terutamanya ya. Karena pada saat kita pilih untuk pulih, pilih untuk gak mikirin kesalahan orang lain, yang pertama terjadi dalam hidup kita, kita berubah. Kan bisa ya, dari kesel kita akhirnya malah nyakitin diri kita sendiri secara nggak langsung gitu. Kita pilih untuk, tadi kalau aku kasih contoh, males lah di pelajaran guru itu, atau misalkan lagi dimarahin sama orang tua, akhirnya kita ngambek di kamar gitu, malah orang tua kita makin marah. Padahal kalau misalkan kita tetap nyapu ngepel gitu, tetap nganterin ade gitu kan, ya orang tua kita lihat, oh ini anak gue marahin bisa tetap ini ya, nurut ya, bisa. Cuman kita nyakitin diri kita bikin diri kita jadi orang jahat secara nggak sengaja gitu, karena tadi kita mikirin kesalahan dibanding kita mikirin yang benar gitu. Udahlah, gitu ya malam ini ya. Gue nggak tahu, mungkin lagi ada yang marah, mungkin lagi ada yang kecewa, lagi ada yang kesel gitu. Cuman ini gue pengen bagi sih. Aduh, pentok sakit. Itu ya, kita nyanyi lagu ini aja, sejauh timur dari barat ya. Recordnya dimatiin dulu aja, Rin. Oke deh.